perkenalkan nama saya Rosalia Jessica Yuliandri, NPM 211031885. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus pelanggaran HAM di sebuah desa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi masalah terkait kasus pelanggaran HAM, kericuhan akibat meminum moke yang berlebihan di sebuah pesta pernikahan. Di sebuah pesta pernikahan di salah satu desa, sekelompok pemuda menikmati minuman keras tradisional moke. Moke yang dikenal memiliki rasa yang kuat dan memabukkan menjadi minuman pilihan dalam pesta itu. Suasana awalnya santai, penuh canda tawa, tetapi minuman itu perlahan-lahan membuat beberapa orang menjadi lebih gelisah dan agresif. Salah seorang pemuda yang berinisial B yang sudah terlalu banyak minum, mulai berbicara kasar kepada teman-temannya. Ia menuduh teman dekatnya yang berinisial D telah mengganggu hubungan percintaannya dengan seorang gadis yang berinisial S. Walaupun tuduhan itu tidak berdasarkan kenyataan, si B merasa cemburu dan marah. Akhirnya, si D yang tidak terima dengan tuduhan itu mencoba untuk menjelaskan. Namun, semakin lama, suasana semakin memanas. Tiba-tiba, si B menantang si D untuk bertarung, dan tanpa pikir panjang, keduanya mulai terlibat dalam perkelahian fisik. Akibat perkelahian tersebut, si B mengalami luka di bagian kepalanya dan dilarikan ke puskesmas terdekat, sedangkan si B hanya mengalami luka lebam akibat terkena kursi. Pesta yang tadinya meriah berubah menjadi kacau balau. Beberapa orang mencoba melerai, tetapi mereka yang terpengaruh moke juga ikut bertindak agresif. Kericuhan pun meluas dengan kursi dan meja terbalik sehingga mengenai seorang perempuan yang berinisial T, serta suara teriakan yang memecahkan heningan malam. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya dapat mengendalikan kericuhan tersebut. Namun, akibat dari pesta moke itu, tidak hanya persahabatan yang rusak, tetapi juga hak-hak individu yang dilanggar, seperti hak untuk memiliki rasa aman. Dan kasus di atas, yang menjadi korban adalah yang berinisial B dan T, sedangkan yang menjadi pelaku berinisial B. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis masalah terkait kasus yang saya ceritakan. Nah, masalah ini terjadi akibat mengkonsumsi alkohol dengan meminum moke terlalu banyak sehingga menyebabkan hilangnya kendali diri yang berpotensi memicu perkelahian atau kekerasan. Dari masalah yang sudah saya ceritakan, terdapat dua pengaruh terhadap pelaku, yaitu pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh jangka pendek. Yang pertama, pelanggaran hak diri dalam kericuhan. Korban yang terlibat dalam perkelahian bisa merasa terancam dan terluka. Yang kedua, trauma fisik dan psikologis. Cedera fisik akibat perkelahian seperti luka dan lebam dapat menyebabkan rasa sakit berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang berikut pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka panjang ini terjadi pada korban dengan trauma psikologis. Korban kekerasan bisa mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan stres yang mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Yang berikutnya, kerusakan hubungan sosial. Baik, dari kasus yang sudah diceritakan, tindakan pidana yang dikenakan bagi si pelaku adalah
tindakan pidana kekerasan pasal 35 KUHP tentang tindakan penganiayaan dan kekerasan fisik. Berdasarkan kasus di atas, menurut saya, agar peristiwa itu tidak terjadi lagi atau tidak terjadi berulang kali, alangkah baiknya pada saat acara berlangsung tidak diizinkan untuk menjual moke, dan bagi si pelaku seharusnya diberikan sanksi tindakan pidana yang setimpal agar dia tidak mengulang lagi tindakan atau kasus yang sama. Baik, sekian paparan materi dari saya terkait dengan kasus kericuhan akibat meminum moke yang berlebihan di sebuah pesta pernikahan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih.